Selamat datang di perkuliahan keempat, kuliah komputasi geologi. Di sini kita akan masuk ke pertemuan topik keempat, yaitu teknik pengumpulan data. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas sedikit mengenai apa saja teknik pengumpulan data, dan proses apa yang dilakukan dalam pengumpulan data sebelum kita melakukan proses modeling. Jadi dalam teknik pengumpulan data terbagi 4 secara umum, yaitu adalah mengidentifikasi data yang tersedia, terus mengekstraksi informasi dari data tersebut menjadi dalam bentuk format yang unstable format, terus mengeksaminasi dari data tersebut, dan melakukan proses pembersihan dari data. Secara sederhana, kalau kita mendapat data secara keseluruhan, seperti kita mendapat Lego seperti pada kondisi gambar paling pojok kiri atas. Nah, pengvisualisasi data, kita bisa melakukan proses yang namanya disebut sortasi, di mana kita mensortasi antara data, kalau sederhananya kalau di gambar ini adalah warna hitam, kuning, putih, dan lain-lain. Atau kita bisa mengarrange datanya, atau bisa melakukan presented visually. Jadi kita bisa melihat berapa banyak jumlah Lego berwarna merah, berapa banyak jumlah Lego berwarna kuning, dan lain-lain. Sebelum kita melakukan proses pengolahan data atau pengumpulan data, sekarang kita perlu tahu dulu apa itu disebut data. Data itu menurut import.io adalah suatu koleksi dari fakta yang bisa terdiri dari angka, kalimat, atau kata-kata, atau hasil pengukuran, atau hasil observasi yang nantinya dapat ditranslasikan dalam bentuk yang dapat diolah oleh komputer. Menurut cs.uri.edu, data adalah sebuah raw material yang nanti dapat bisa diproses oleh komputer, seperti huruf, angka, atau sebuah fakta terhadap penilaian atau kelas, seperti contohnya football match score atau nilai dari pertandingan bola, suatu keterangan foto, suatu nilai keterangan dalam foto seperti light and dark area in photo, dan lain-lain. Dan di mana kita bisa mengumpulkan data? Data itu ada di mana saja. Salah satu contohnya adalah kita bisa mendapatkan data dari pemerintah, dari social network, dari business companies, atau dari remote sensing, field measurement. Sederhananya apapun yang bisa dilakukan, diukur menggunakan instrumen, itu dapat disebut sebagai data. Nah, khususnya di geologi, kita paling banyak mendapatkan data dari field measurement, remote sensing, dan business companies. Nah, seperti contohnya kalau kita melakukan mapping, kalian akan mendapatkan data pemetaan, baik itu sortasi batuan, ataupun jenis mineral, dan lain-lain. Kalau dari geofisika, kita bisa mendapat data-data hasil pengukuran geofisika seperti data seismik, data kedalaman, data GPR, dan lain-lain. Di kondisi dewasa ini terkadang banyak data-data yang kalian bisa dapat dari internet sendiri. Seperti di sini kalian bisa dapat data gravity gradient dari Goce Exploration Gravity Gradient Grids, atau kalian bisa data mengenai geological maps dari USGS, ataupun kalian bisa juga dapat mengenai data topografi dari Open Topography, dan banyak website-website lain yang bisa menyediakan data-data yang nantinya kalian bisa dapat olah menggunakan komputasi. Selanjutnya kita mulai mengenal apa yang disebut dengan tipe-tipe data yang akan digunakan dalam komputasi Python. Karena kita akan menggunakan Python dalam perkuliahan komputasi ini, kita harus mengenal tipe-tipe data. Yang pertama adalah data numerik, seperti data angka ya. Data angka atau data numerical itu terbagi 3, ada integer, ada complex number, ada floating number. Integer adalah data angka bilangan bulat seperti 1, 2, 3, dan sekian. Kalau complex number adalah nilai yang mengandung imaginary number, ada i-nya di sana. Kalau floating number itu adalah nilai yang memiliki angka desimal di belakangnya.
Terus ada dictionary, ada boolean, ada set, ada dataset, ada sequence type seperti string, list, tuple, dan lain-lain. Ini saya harap kalian bisa mencari informasi mengenai data-data tersebut untuk dapat nanti kita aplikasikan dalam penggunaan Python. Untuk sequence type itu data seperti kalimatnya bisa berbentuk dalam bentuk list atau bentuk tuple. Kalau boolean itu adalah true or false statement. Set itu adalah data set ya. Data digital seperti data komputer itu terbagi berbagai macam jenis. Tadi kalau untuk di Python, kalau ini secara general, secara umum, ada data bit antara 1 dan 0, ada hexadesimal, ada boolean, ada string, ada integer, ada floating, ada list. Hampir sama ya seperti yang tadi, cuman tadi khusus untuk Python, ini secara general. Tadi adalah data yang digunakan dalam Python. Sebenarnya data juga terbagi dua, ada data secara kuantitatif, ada data secara kualitatif. Kuantitatif data itu data yang bisa dihitung seperti numerical form, statistical, atau presentasi. Sedangkan kualitatif data itu adalah data yang deskriptif, tidak dapat dihitung. Seperti contoh warna merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Bau, appearances, quality, baik atau buruk, dan data-data lainnya. Itu adalah data kualitatif. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita dalam proses pengolahan data adalah terms yang disebut sebagai GIGO atau garbage in, garbage out. Adalah konsep di mana di computer science atau matematik atau dalam kasus kita komputasi geologi adalah kita menggunakan input data yang belum tersortasi atau terreduksi dengan baik, dan kita olah sehingga menghasilkan data yang juga tidak benar dan tidak dapat digunakan sama sekali, atau bisa dikatakan kita mengolah data sampah dan menghasilkan data sampah. Ini hal yang umumnya sudah dikenal untuk para computer science ya. Langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya GIGO atau garbage in, garbage out adalah melakukan 3 proses, yaitu namanya data cleaning, data integration, sama data transformation. Data cleaning adalah dimana proses kita mengisi value-value yang hilang atau mensmoothkan data dari data yang noise, yang sifatnya noise. Terus mengidentifikasi dan menghilangkan outliers. Juga mencoba menyelesaikan inkonsistensi jika terdapat inkonsistensi dalam data. Yang kedua adalah data integration, di mana kita menggunakan multiple database, data cube atau file-file untuk mengintegrasikan data. Terus yang terakhir adalah data transformation. Kita bisa meng-scaling atau melakukan agresi di data tersebut. Ini yang perlu dilakukan ketika kita mendapati data yang kita miliki itu memiliki berbagai macam kesalahan. Seperti contohnya di sini ada uniqueness, terdapat nilai yang unik di nomor kelima dan nomor keenam di sini, di mana datanya itu ID-nya sama. Terus format penulisan yang berbeda, seperti contohnya pada format tanggal lahir di sini, di mana menggunakan format di mana bulan, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian ini formatnya terbalik dan dia tidak menggunakan slash. Juga invalid value, di mana harusnya gendernya harusnya female sama male, di sini dia masukkan A. Dan banyak contoh lainnya seperti misspelling ataupun missing value, dan ini harus kita benahi dahulu sebelum kita melakukan pengolahan pada data tersebut. Ini ya saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.